Hai Sob, apa kabarnya nih? Masih suka mencontek saat ulangan kan? Sini-sini merapat, seduh kopinya, kasih gula dikit, dan jangan lupa diaduk. Karena pada video kali ini kita mau nge-recap film yang seru dan banyak hikmahnya, dimana ceritanya tentang contek-mencontek saat ulangan. So, seperti apa keseruannya? Mari kita ciduk alur film Bad Genius. Tobrukers, ikuti alurnya, nikmati kontennya. Ya kali enggak kuy. Diperlihatkan seorang cewek Thailand yang lagi daftar sekolah sama bapaknya. Cewek ini punya prestasi yang tinggi dan tingkat kejeniusan yang di atas rata-rata. Ia bernegosiasi dengan ibu kepala sekolah mengenai administrasi pembayarannya ketika bersekolah di sini, di mana dia menghitung biayanya hanya dengan awang-awang saja. Hebat banget nih anak. Dan karena kejeniusannya ini, dia mendapatkan sekolah gratis, bahkan uang jajan gratis. Tapi sekarang udah nggak berlaku karena kantin tutup semenjak Covid meliburkan kalian. Cewek ini bernama Lin. Pas lagi pemotretan, dia bertemu dengan cewek yang murah senyum. Jangan senyum-senyum mulu mbak, pasta gigi lagi mahal. Dia bernama Grace. ยิ้มหน่อยยิ้ม พร้อมนะเราอะไปเลยเร็ว Singkat cerita, pas sudah masuk 1 bulan dan seragam sekolah tak kunjung jadi sama pak tukang jahit, Lin dan Grace sedang berada di dalam perpustakaan, di mana si Grace ini merasa kurang jenius di bidang matematika. Jadi dia meminta Lin untuk mengajarinya. Lin pun menyanggupinya tuh. Di saat ujian matematika diadakan, Lin menyadari kalau soal-soalnya sama persis dengan yang dia ajarkan ke Grace waktu itu. Tapi si Grace nggak ingat apapun, alias lupa. ๆห้ามถามห้ามลอก Lin dengan cepat mengerjakan soal-soal itu hanya dengan nalurinya saja, tanpa kertas oret-oretan. Hingga saat pengawas lengah, dia menuliskan jawabannya di sebuah penghapus, lalu memberikannya ke Grace lewat sepatu miliknya. Hampir ketahuan pengawas, si Grace menendang sepatunya, tapi malah keluar dari kolong bangku. Beruntungnya Lin mengambil sepatunya sambil ngumpulin lembar jawabnya. หนูต้องเขียนชื่อในกระดาษทดไหมคะ Sedangkan si Grace tinggal menuliskan jawaban yang dituliskan di penghapus itu. Setelah pembagian rapor, Grace mendapatkan nilai yang mencukupi. Dia nampak sangat gembira. Ia mengajak Lin untuk merayakan keberhasilannya di rumah pacarnya Grace. Malam harinya, Lin dan Grace berenang di kolam milik Mas Sultan yang sok ganteng. Dia bernama Pat dan sekaligus pacarnya Grace. Grace menceritakan kejeniusannya Lin kepada Pat, dan Pat tertarik untuk mencontek jawaban Lin. Dia akan membayar contekannya untuk setiap mapel, dan setiap mapel dihargai dengan harga yang cukup mahal. Ditambah dengan rekan-rekan Pat yang juga bersedia untuk menggajinya nanti. Sesampainya di rumah, Lin melihat surat-surat penting, yang dimana dia menemukan surat cerai ayah dan ibunya. Dan tak lama dari itu, Lin punya ide, di mana dia akan menggunakan gerakan jari piano untuk kode jawaban mencontek. Esoknya, Grace dan teman-temannya Mas Sultan semuanya ada di rumah Lin. Di sini, Lin mengajarkan mereka kode-kode jawaban ujian dengan gerakan jari piano. เวลาแกจำอ่ะ แกจำว่านิ้วก้อยลงนิ้วแรกแล้วจดด้วยนิ้ว Setelah semuanya paham, mereka siap untuk menjalani bisnis gelap di sekolahan. Ujian pun tiba. Lin beraksi dengan memberikan kode-kode jawabannya ke Grace dan kawan-kawan, tanpa ada halangan sedikit pun. Grace dan kawan-kawan kini sukses menjadi siswa yang berperingkat, dan Lin mendapatkan bayarannya. Bahkan bapaknya dibeliin baju baru.
Di sini bapaknya nggak tahu kalau anaknya menjalankan bisnis kode contekan dan berkedok sebagai guru les piano. Di sekolah mengumumkan murid yang mendapatkan biaya siswa, yaitu Lin dan karakter baru yang bernama Beng. Kecerdasannya hampir sama dengan Lin, oleh karena itu dia juga dapat beasiswa. Mereka berdua juga sering muncul di acara cerdas cermat di televisi. Kemudian mereka berdua dipanggil kepala sekolah untuk diberikan beasiswa dari kedutaan Singapura. Tapi beasiswanya hanya untuk satu orang, dan mereka harus bersaing untuk mendapatkannya. Sesampainya di rumah, Beng melihat ibunya yang lagi nyuci baju dengan tangan karena mesin cucinya rusak. Beng yang berbakti kepada orang tua pun mau menolongnya. Di sekolah, Beng ditemui Bajong, di mana dia meminta agar Beng mau memberikan jawaban dan akan membayarnya. Dia sempat keceplosan kode piano rahasia yang diles privatkan oleh Lin. Beruntungnya Beng tidak peduli dan berlangsung pergi. Bang. Di saat ujian yang kali ini tidak diadakan di kelas, di sini bisnis gelap Lin tidak berjalan lancar, dikarenakan soal setiap siswa berbeda-beda. Ada yang set 1 dan set 2. Beng sempat mencurigai kalau ada contek-mencontek dalam ujian ini. Lin berusaha menyelesaikan bisnisnya, dimulai dengan set 1. Dia memberikan kode piano tanpa ada yang mencurigai. Kemudian dilanjut dengan set 2, di mana ketika set 1 sedang mengumpulkan jawaban, dia menukar kertas jawabnya dengan Bajong yang di sebelahnya. Lin dengan cepat mengerjakan soal-soal set 2, dan ketika waktu sudah mepet, Lin membagikan jawabannya lewat kode piano. nathi สุดท้าย Hingga waktunya habis, pengawas marah karena mereka masih menulis. Beruntungnya Lin sudah memberikan semua jawabannya. Saat di luar ruangan, Lin ditemui Pak Pengawas karena belum menuliskan nama. Tak lama dari itu, Lin dan Bajong dipanggil ke ruang kepala sekolah, di mana di situ sudah ada Beng. Rupanya Beng melaporkan aksi percontekan Bajong ke ibu kepala sekolah. Ibu kepala sekolah mencurigai kenapa kertas jawabannya sama-sama buram, yang akhirnya Lin ketahuan menulis jawaban di lembar jawab Bajong. Bapaknya Lin dipanggil ke sekolahan. Dia diberitahu kalau anaknya sudah melakukan perbuatan yang wajar dilakukan di sekolah manapun, alias mencontek. Beng terlalu jujur, hingga ia mengatakan kalau Bajong mencontek, lalu Lin akan mendapatkan bayarannya. Dan karena semuanya terbongkar, kini beasiswa Lin dicabut. Lin juga berani berdebat dengan kepala sekolah yang membuatnya tidak mendapat beasiswa dari Singapura, dan berarti hanya Beng lah yang dapat. เงินค่าบำรุงการศึกษาโรงเรียนหมายถึงเงิน 200,000 ค่าแปรเจที่พ่อหนูจ่ายไปอะค่ะ มันไม่ได้เรียกว่าแปดเจีย Di rumah, Lin kenal Mel bapaknya dan mengetahui bisnis gelap les piano yang Lin lakukan. Si bapak juga melepas baju yang Lin beli dengan uang haramnya. เรื่องหนึ่งนอกลืมไม่ได้เลย Di lain hari, Lin ditemui Grace di mana dia meminta untuk membantunya menyelesaikan tes STIC yang akan diadakan untuk masuk universitas. Lin sempat menolaknya, tapi setelah tahu kalau Pat akan membayarnya 10 kali lipat, Lin akhirnya setuju. Di sebuah tempat, Lin melihat beberapa jam yang berbeda-beda setiap negaranya. Dan Lin mendapatkan sebuah ide di mana dia akan pergi ke Sydney, Australia untuk melakukan STIC di sana, lalu dia akan membagikan jawaban ke teman-teman yang ada di Thailand. Tapi kali ini Lin membutuhkan seseorang untuk membantunya di sana, yaitu Beng. มันเหลือเวลาแค่นิดเดียวมากสุดเท่าที่จำได้ปัญหาตอนนี้ก็คือพอทำข้อสอบเสร็จ Di sisi lain, Beng baru pulang. Pas mau ngantar orderan laundry, dia didatangi dua orang yang tak dikenal.
dan langsung menghajarnya. Hingga Beng tersadar sudah ada di tempat pembuangan sampah. Kemudian Lin dan kawan-kawan sedang mencari klien untuk bisnis gelapnya lagi. Kali ini dia butuh 30 orang. Lin juga mendapat kabar kalau Beng dipukuli dan tidak ikut ujian beasiswa Singapura. แม่งเฮียเปรี้ยวตีนชาวบ้าน Kemudian terlihat Pat yang sedang melakukan seminar, di mana dia memberikan tutorial bagaimana cara mencontek yang akan dilakukan kali ini, yaitu dengan barcode pensil. Di situ dijelaskan kalau yang tebal adalah A sampai yang terkecil adalah D. Mereka akan mendapatkan jawaban itu dari Lin sebelum ujian dimulai. อนาคตดีๆที่ตัวเองได้หวังไว้ ซึ่งความหนาบางของเส้นบาร์โค้ดที่ไม่เท่ากัน จะแทนไล่ไป B C และ D ด็อกการศึกษาได้คะแนนไม่ใช่มหาลัยเป็นคนเลือกเรา Lalu di tempat lain, Lin menemui Beng di toko laundrynya dan membujuk Beng untuk bekerja sama dan memintanya bertemu di tempat yang sudah ditentukan. Dan akhirnya Beng yang sangat jujur ini ia mau datang dan diberi penjelasan oleh Lin, di mana nantinya mereka berdua akan pergi ke Sydney untuk melakukan tes STIC di sana, lalu menghafal jawabannya dan mengabarkan jawaban itu lewat HP yang mereka simpan di toilet. Mereka juga bersimulasi untuk melancarkan misi ini, tapi di saat mereka berkumpul sebelum berangkat ke Sydney, Pat tak sengaja keceplosan kalau Beng dipukuli dan dibuang ke tempat pembuangan sampah, yang padahal Beng tidak menceritakannya kepada siapa-siapa. โรงเรียนนะยังโดนคนลุมกระทืบเราไปทิ้งไว้ในกองขยะเลย บอกใครว่าคุณตื่นขึ้นมาในกองขยะอ๋อมึงก็บอกให้พูดแบบนี้ไม่ใช่เหรอฮะแล้วมึงมาโมโห Atas ulahnya itu, Beng tidak jadi menjalankan misi ini dan memilih pergi, begitupun Lin. ก็มึงบอกกูเองไม่คิดว่ามันจะยอมช่วยมึงปะ Tapi di perjalanan pulang, Beng melihat iklan yang membuatnya berubah pikiran. โมงเครื่องออก ไปได้แล้วลิน Singkat cerita, mereka berdua sampai ke Sydney. Mereka berdua sudah melangkah jauh dan siap dengan resiko apapun yang akan menimpanya. Saat ujian akan dimulai, Lin dan Beng menyembunyikan HP mereka di WC, yang nantinya akan digunakan untuk ngabarin Pat dan Grace yang ada di Thailand. Ujian pun dimulai. Lin nampak sangat serius mengerjakan soalnya dan Beng sudah selesai lebih dulu. Ia mulai menghafal jawabannya. Mereka berdua menghafal jawaban tersebut hingga waktu ujian selesai. Time's up. Please put your pencils down. Dengan cepat mereka menuju toilet dan segera memberitahu jawabannya. Beng yang sedang membagikan jawaban, dia tidak menulis lengkap jawabannya untuk mengancam Pat agar dia mau memberikan tambahan 1 juta uang lagi. มึงพ่อมึงไอ้เหี้ยไอ้เหี้ย Dengan terpaksa, Pat pun mau menuruti Beng dan mendapatkan jawabannya. Setelah itu, Pat dan Grace segera mencetak banyak barcode untuk ditempel di pensil. Di saat Pat dan Grace sibuk menempelkan barcode, bapaknya Lin menelpon dan mereka tidak menyadarinya. Berpindah lagi ke Sydney. Di situ Lin dan Beng akan melanjutkan ujian sesi kedua dan 3, yang dimana soalnya lumayan banyak,
Tapi mereka tetap menyelesaikannya dan ketika waktunya habis, mereka menuju toilet lagi. Tapi Lin mendapat masalah karena di toilet cewek antriannya lagi panjang. Sedangkan Beng yang lagi mengirim jawaban, dia dipergoki pengawas karena terlalu lama di toilet. Dan itu cukup membuat Beng panik. Step outside, I said. Can you hear me, boy? Lin juga terlalu lama di toilet hingga ada pengawas yang menyuruhnya keluar. Dan beruntungnya Lin tidak ketahuan. Saat keluar Lin melihat si Beng, dia lagi ditanyain sama si pengawas. Hingga terlihat raut mukanya yang sangat panik. What did you do? Did you do? Lin terkejut, rupanya ada pengecekan. Lin menyembunyikan HP-nya di tempat air galon. Di ruang ujian, Beng tidak datang dan membuat Lin panik. Tapi Lin berhasil mengerjakan sesi keempat untuk kemudian dia hafalkan. Kali ini Lin kesulitan menghafal, sehingga dia menggunakan gerakan piano untuk menghafalkannya. Di Thailand, ayah Lin mendatangi tempat Grace dan Pat, di mana dia menanyai di mana Lin, kenapa ditelepon gak diangkat-angkat. Pat dan Grace beralasan kalau Lin dan Beng pacaran ke Sydney. Beruntungnya alasan itu membuat bapaknya Lin pulang. Para klien juga udah mulai panik dikarenakan waktunya mepet dan belum mendapatkan jawaban. Di sini mereka menyewa ojol. Untuk nantinya setelah dapat jawaban, para klien dapat segera menuju tempat ujian dengan tepat waktu. Lin yang ada di ruang ujian, ia berusaha membuat dirinya muntah agar ia bisa keluar dan mengabari Pat dan Grace di Thailand. What's wrong? Are you okay? Are you okay? It will be cancelled. Do you understand? Wait. Ia mengambil HP-nya yang ada di galon lalu mengabari Pat di Thailand sambil kabur dari sana. Lin dikejar-kejar pengawas hingga HP-nya jatuh. HP-nya retak dikit dan hampir nggak bisa buat ngetik. Tapi Lin terus membagikan jawabannya sambil berlarian. Hingga sampai di stasiun kereta bawah tanah, Lin sempat lupa jawaban terakhir. Beruntungnya ia bisa menyelesaikannya tepat waktu. Di Thailand, para klien berhasil mendapatkan jawabannya tepat waktu dan mereka langsung menuju tempat ujian masing-masing dengan para ojol. Lin membeli makanan dan berpura-pura muntah saat pengawas mendekatinya. Singkat cerita, Lin berada di suatu ruangan, yang dimana di situ juga ada Beng yang tak bisa berkata-kata lagi. Yang berarti Beng telah mengakui kalau dia telah melakukan kecurangan. Hah? Lin kemudian pulang ke Thailand. Ia disambut oleh Pat dan Grace dengan raut wajah mereka yang nampak gembira. Tapi tidak dengan Lin yang merasa sedih dan bersalah karena telah melakukan bisnis gelap untuk kedua kalinya dan membuat temannya mendapat masalah, yaitu Beng. มีแฟนไม่บอกนั่นเหรอ พ่อมีอะไรจะสารภาพ อะไรลูก Terlihat Pat dan para klien sedang berfoya-foya karena visi misi mereka yaitu visi nyontek misi nyontek, visi misi contek mencontek, don't share bosku, anjay. Pat dan Grace merasa sedih dikarenakan Lin kini gagal mencapai apa yang dia inginkan,
seperti gagal menyelesaikan STIC demi kesuksesan orang lain. Bahkan ia mencoba mendaftar jadi guru, tapi ia masih gagal. Lalu Beng ngabarin Lin untuk ketemu di rumahnya, dimana si Beng ini ngajakin Lin melakukan bisnis gelap lagi. Tapi Lin menolaknya. Beng mengancam kalau Lin tidak mau bekerja sama, ia akan melaporkan kecurangan STIC-nya dan semua klien. Bahkan mengancam ayahnya bakal kecewa kalau mengetahui itu. Tapi Lin kini udah berubah dan tetap menolak ajakan itu. งั้นเราหายกันแล้วนะ Film diakhiri dengan pengakuan Lin yang melakukan kecurangan waktu tes STIC. Film pun selesai. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan melakukan perbuatan yang dilarang atau berisiko besar, apalagi sampai merenggut dan merugikan masa depan kita. So buat kalian stop mencontek dan belajar lebih giat, banyak-banyakin ngopi dan nonton channel ini. So thank you udah nonton, sampai jumpa di konten selanjutnya.